Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah, teman-teman, pada umumnya sifat atau fenotip anak mirip bahkan sama dengan fenotip orang tuanya. Pola-pola pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya inilah yang dinamakan hereditas. Namun, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan anomali. Artinya, fenotip anak berbeda jauh dengan fenotip induknya. Peristiwa ini terjadi karena adanya penyimpangan sifat yang disebabkan oleh pola-pola hereditas pautan. Kira-kira seperti apa ya pola-pola hereditas tersebut? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang pola-pola hereditas. Simak terus videonya ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pola-pola hereditas merupakan pola pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pola-pola hereditas pada makhluk hidup meliputi determinasi seks, pautan gen, pindah silang, gagal berpisah, pautan seks, dan gen letal. Semua jenis pola hereditas ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, determinasi seks. Determinasi seks merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom gonosom yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya melalui meiosis. Penentuan jenis kelamin manusia dari orang tua kepada anaknya ditentukan oleh kromosom ayah. Penentuan jenis kelamin pada manusia sama dengan makhluk lainnya. Yang berbeda adalah tipe kromosomnya. Tipe-tipe penentuan jenis kelamin dibedakan menjadi 4, yaitu tipe XY, XO, ZW, dan tipe haploid-diploid. Tipe XY terdapat pada manusia, tumbuhan, semua mamalia, dan lalat Drosophila melanogaster. Tipe XY memiliki dua tipe gonosom, yaitu X dan Y. Kromosom X lebih besar dari kromosom Y. Pada betina memiliki dua kromosom X dan tidak memiliki kromosom Y. Kariotip betina adalah XX atau homogametik. Sedangkan jantan memiliki satu kromosom X dan satu Y. Kariotipnya XY atau disebut juga heterogametik. Oleh karena itu, individu jantan memiliki dua macam sperma, yaitu yang mengandung kromosom X dan sperma yang mengandung kromosom Y. Apabila jumlah kromosom suatu individu disimbolkan dengan 2N atau diploid, berarti jumlah kromosomnya adalah 2 autosom tambah 2 gonosom. Sehingga ditulis untuk betina 2AXX dan jantan ditulis 2AXY. Penentuan jenis kelamin pada manusia secara genetik ditentukan oleh kondisi berikut. Apabila sperma pembawa kromosom X gimnospermium membuahi ovum pembawa kromosom X, akan lahir anak perempuan. Apabila sperma pembawa kromosom Y endospermium membuahi ovum pembawa kromosom X, maka akan lahir anak laki-laki. Selain pada manusia, tipe XY juga terdapat pada lalat buah Drosophila melanogaster. Pada inti sel lalat buah hanya terdapat 8 kromosom yang terdiri atas 6 buah atau 3 pasang kromosom autosom dan 2 buah atau 1 pasang kromosom gonosom. Kariotip pada sel tubuh lalat buah betina 3AA tambah XX atau 6A tambah XX. Sedangkan pada jantan 3AA tambah XY atau 6A tambah XY. Pada pembelahan meiosis, lalat betina hanya menghasilkan satu macam gamet dengan kariotip 3A tambah X, sedangkan jantan menghasilkan dua macam gamet, yaitu 3A tambah X atau 3A tambah Y. Tipe penentuan jenis kelamin selanjutnya tipe XO.
Terdapat pada berbagai jenis serangga, misalnya belalang dan kutu daun. Pada tipe ini, kromosom seks hanya satu yaitu kromosom X, sedangkan O bukanlah simbol kromosom seks. Dalam sel somatis atau sel tubuh, serangga betina memiliki dua kromosom X yaitu XX, sedangkan serangga jantan hanya memiliki satu kromosom X atau XO. Oleh karena itu, jumlah kromosom sel somatis individu betina lebih banyak daripada individu jantan. Berikutnya, tipe ZW. Terdapat pada unggas seperti ayam, itik, dan puyuh. Kemudian burung, ngengat, kupu-kupu, dan beberapa jenis ikan. Individu jantan pada kelompok tipe ZW ini memiliki gamet yang sama atau homogametik, yaitu kariotip ZZ. Sedangkan individu betina adalah heterogametik, kariotip ZW. Contohnya pada ayam yang memiliki jumlah kromosom 78 berarti memiliki autosom sebanyak 78 dikurang 2 sama dengan 76 atau 38 pasang. Sehingga pada individu jantan ditulis 38A tambah Z, sedangkan individu betina ditulis 38A tambah Z dan 38A tambah W. Dan tipe penentuan jenis kelamin yang terakhir adalah tipe haploid-diploid. Tipe ini terdapat pada serangga yang mengalami parthenogenesis. Parthenogenesis adalah terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa mengalami pembuahan oleh sel sperma. Contohnya adalah lebah madu dari ordo Hymenoptera. Koloni lebah madu ini terdiri dari lebah betina, yaitu lebah ratu, dan lebah pekerja, dan lebah jantan. Peristiwa parthenogenesis terjadi pada pembentukan lebah madu jantan sehingga bersifat haploid atau N yang memiliki kromosom 16 buah. Sedangkan lebah madu betina terbentuk dari hasil perkawinan sehingga bersifat diploid atau 2N yang memiliki 32 buah kromosom. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin, melainkan tergantung pada sifat ploidi makhluk hidup. Pola hereditas kedua adalah pautan gen atau gen linkage. Pautan merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Pautan gen terjadi karena gen-gen yang terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama saling berkaitan saat proses pembentukan gamet. Pada beberapa gambar berikut, kita bisa melihat perbedaan bentuk gen-gen yang mengalami pautan dengan yang tidak berpaut. Teman-teman bisa membedakannya ya. Akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit dibandingkan dengan gen-gen yang tidak berpautan. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit pula. Contoh peristiwa pautan gen terjadi pada lalat buah Drosophila melanogaster. Pada lalat ini, gen-gen ukuran sayap dan ukuran abdomen terletak pada kromosom yang sama serta tidak dapat disegregasikan secara bebas. Gen V besar atau sayap panjang dominan terhadap gen V kecil sayap pendek. Dan gen A besar, abdomen lebar, dominan terhadap gen A kecil, abdomen sempit. Sehingga jika disilangkan lalat buah sayap panjang, abdomen lebar, V besar, A besar, A besar, dengan lalat buah sayap pendek, abdomen sempit, V kecil, A kecil, A kecil, akan menghasilkan keturunan pertama F1, lalat buah sayap panjang, abdomen lebar,
V besar V kecil, A besar A kecil. Dan jika F1 disilangkan sesamanya, maka rasio fenotip F2 pada peristiwa pautan gen tersebut adalah 3 lalat buah sayap panjang abdomen lebar banding 1 lalat buah sayap pendek abdomen sempit. Pola hereditas ketiga yaitu pindah silang. Pindah silang merupakan peristiwa pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang terjadi pada meiosis saat profase 1. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya yang disebut juga dengan gamet rekombinan. Pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang sifatnya mirip induk atau tipe parental dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Terjadinya peristiwa pindah silang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Temperatur di atas atau di bawah suhu normal akan memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Umur, makin tua umur individu, makin kecil peluang terjadinya pindah silang. Zat kimia, terdapat zat kimia tertentu yang memperbesar kemungkinan pindah silang. Sinar X, paparan sinar X dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Dan jarak antar gen, makin jauh letak satu gen dengan gen lainnya, makin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Untuk menentukan nilai frekuensi rekombinasi pindah silang, dapat kita hitung dengan rumus nilai pindah silang atau NPS, yaitu jumlah keturunan rekombinan RK dibagi dengan gabungan jumlah rekombinan RK dan jumlah kombinasi parental KP dikali 100%. Gabungan jumlah rekombinan dan kombinasi parental ini sama dengan jumlah seluruh keturunan. Sehingga rumusnya dapat kita sederhanakan menjadi NPS sama dengan jumlah keturunan rekombinan RK dibagi dengan jumlah total keturunan dikali 100%. Kita bisa mengaplikasikan persamaan nilai pindah silang ini pada persilangan buah mangga besar manis dengan mangga kecil asam yang menghasilkan keturunan F2-nya sebagai berikut. Mangga besar asam 175 buah, mangga besar manis 725 buah, mangga kecil manis 125 buah, dan kecil asam 475 buah. Selanjutnya, kita bisa menghitung nilai pindah silang sesuai rumus yang kita bahas sebelumnya. Jumlah rekombinan yaitu mangga besar asam 175 dan mangga kecil manis 125 dibagi dengan total keturunan dikali 100%. Sama dengan 300 dibagi 1500 kali 100%. Sama dengan 20%. Jadi, nilai persentase rekombinasi pindah silangnya adalah 20%. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Pola hereditas berikutnya adalah gagal berpisah. Pada pembelahan meiosis, kromosom-kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi, terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Peristiwa ini dapat terjadi pada meiosis 1 maupun meiosis 2. Berikut ini merupakan contoh kelainan jumlah kromosom yang diakibatkan oleh peristiwa gagal berpisah, yaitu pertama, aneuploidi, merupakan peristiwa perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah kromosom.
Berdasarkan perubahan jumlah kromosomnya, aneuploidi dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya monosomi 2n-1, nulisomi 2n-2, trisomi 2n+1, dan tetrasomi 2n+2. Contoh aneuploidi yang umum terjadi pada manusia adalah kasus trisomi 13 atau sindrom Patau. Kedua, euploidi, yaitu peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom sehingga jumlah kromosom individu akan senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya. Berdasarkan jumlah kelipatan kromosomnya, euploidi dibedakan menjadi triploid 3n, tetraploid 4n, pentaploid 5n, dan seterusnya. Contoh peristiwa gagal berpisah juga terjadi pada persilangan lalat buah Drosophila melanogaster, di mana lalat betina mengalami gagal berpisah sehingga membentuk 3 macam kemungkinan gamet, yaitu X, XX, dan 0, artinya tidak memiliki kromosom X. Sedangkan lalat jantan normal. Kedua lalat ini disilangkan sehingga diperoleh F1-nya XX betina normal, XY jantan normal, XXX betina super, XXY betina fertil mata putih, X0 jantan steril, dan Y0 jantan letal. Pola hereditas kelima adalah pautan seks atau rangkai kelamin. Peristiwa pautan seks ini menyebabkan adanya suatu sifat yang hanya dimiliki oleh jantan atau betina. Karena kromosom X lebih panjang daripada kromosom Y, maka jumlah gen yang terkait kromosom X lebih banyak daripada kromosom Y. Terdapat beberapa contoh peristiwa pautan seks. Pertama, pada lalat buah Drosophila melanogaster, di mana gen warna mata terpaut kromosom X. Akibatnya, lalat buah yang bermata putih selalu berkelamin jantan. Jika dilakukan persilangan antara lalat buah bermata merah dengan bermata putih, maka akan menghasilkan F1 berupa betina mata merah, XM besar, XM kecil, dan jantan mata merah, XM besar Y. Dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan diperoleh F2-nya berupa XM besar, betina mata merah, XM besar Y, jantan mata merah, XM besar, XM kecil, betina mata merah, dan XM besar Y, jantan mata putih. Sehingga rasio fenotip F2-nya 3 mata merah dan 1 mata putih. Hal ini menunjukkan warna mata merah lebih dominan daripada putih. Contoh pautan seks kedua yaitu gen warna rambut pada kucing kaliko. Pada kucing, warna rambut terkait kromosom X. Akibatnya, kucing kaliko yang berambut belang 3 selalu betina. Namun pernah juga dijumpai kucing kaliko yang berkelamin jantan. Jika disilangkan kucing betina orange dengan kucing jantan hitam, maka akan menghasilkan keturunan berupa kucing jantan kaliko dan jantan orange. Kucing kaliko jantan mempunyai kelebihan kromosom X, sehingga susunan kromosom kelaminnya menjadi XXY. Pada manusia, pautan gen seks dapat dibedakan menjadi gen dominan dan resesif. Pautan gen dominan contohnya adalah penderita gigi coklat dan hipertrikosis atau wajah berambut. Adapun pautan gen resesif misalnya orang yang mengalami hemofilia, buta warna, dan anodontia atau tidak ada gigi. Contoh pautan seks selanjutnya adalah pada ayam. Pautan seks pada ayam memengaruhi penentuan warna bulu ayam. Misalnya, gen B besar untuk bulu bergaris-garis atau blorok dan B kecil untuk ayam berbulu polos. Perkawinan antara ayam betina blorok ZB besar W dengan ayam jantan polos ZB kecil menghasilkan keturunan ayam betina polos ZB kecil W dan jantan blorok
ZB besar, ZB kecil. Dan pola hereditas pautan yang terakhir adalah gen letal. Gen letal merupakan gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Gen letal mengakibatkan perbandingan fenotip F2 pada persilangan monohibrid menjadi 2:1. Gen letal ada dua macam, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Kita bahas satu persatu. Pertama, gen letal dominan. Gen letal dominan artinya gen dominan yang dapat mengakibatkan kematian individu apabila memiliki gen homozigot dominan. Namun, apabila individu memiliki gen heterozigot, hanya akan mengalami kelainan. Contoh gen letal dominan terjadi pada ayam redep, tikus, dan penderita Brachydactyly. Pada ayam dikenal gen dominan C besar. Jika gen C besar ini bersifat homozigot, maka individu ayam tersebut akan bersifat letal atau mati. Sedangkan alel resesif C kecil merupakan alel yang mengatur pertumbuhan tulang normal. Alel heterozigot C besar C kecil memiliki tubuh normal tetapi kakinya pendek, disebut juga dengan ayam creper atau ayam redep. Jika ayam redep disilangkan dengan sesamanya, maka akan ada keturunan yang letal atau mati. Sedangkan keturunan lainnya berupa 2 ayam redep dan 1 ayam normal, sehingga rasio fenotipnya adalah 2:1. Gen letal dominan berikutnya terjadi pada tikus. Pada tikus dikenal gen dominan Y besar. Gen Y besar yang homozigot akan bersifat letal atau mati. Dalam keadaan homozigot resesif, Y kecil, tikus bersifat normal dan memiliki rambut kelabu. Tikus bergenotip Y besar, Y kecil tidak mengalami kematian tetapi menimbulkan kecacatan yaitu berambut kuning. Jika tikus Y besar, Y kecil disilangkan dengan sesamanya, maka akan ada keturunan yang letal. Sedangkan keturunan lainnya berupa 2 tikus berambut kuning dan 1 tikus normal, sehingga rasio fenotipnya juga 2:1. Contoh gen letal dominan selanjutnya terjadi pada manusia yang memiliki kelainan Brachydactyly. Brachydactyly merupakan kelainan yang bersifat menurun dengan ciri fisik berjari pendek. Brachydactyly disebabkan oleh gen B besar. Apabila manusia mempunyai gen homozigot B besar, maka akan letal atau mati. Apabila gennya homozigot resesif B kecil, maka terlahir manusia normal. Dan gen heterozigot B besar, B kecil akan mengidap kelainan Brachydactyly. Jika terjadi perkawinan manusia pengidap Brachydactyly dengan sesamanya, maka akan ada keturunan yang letal dan keturunan lainnya akan mengidap Brachydactyly. Namun juga ada yang terlahir dengan ukuran jari normal, sehingga menghasilkan perbandingan fenotip 2 Brachydactyly B besar, B kecil banding 1 normal B kecil. Jenis gen letal berikutnya adalah gen letal resesif. Gen letal resesif merupakan gen resesif yang dapat mengakibatkan kematian apabila memiliki gen homozigot resesif. Sementara itu, apabila gennya heterozigot, individu tersebut akan normal tapi membawa gen letal. Misalnya terjadi pada tanaman jagung dan pada manusia dengan kondisi ichthyosis congenita. Kita lihat gen letal resesif yang terjadi pada tanaman jagung. Pada jagung terdapat 2 macam gen yang akan membentuk klorofil G besar dan tidak membentuk klorofil G kecil. Gen dominan homozigot G besar akan menghasilkan klorofil pada jagung. Gen heterozigot G besar G kecil, jagung tetap berklorofil namun membawa sifat letal. Gen resesif homozigot G kecil akan menyebabkan jagung berwarna putih, albino, atau tidak berklorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis dan jagung akan mengalami letal atau mati.
Jika jagung dengan gen heterozigot G besar G kecil disilangkan dengan sesamanya, maka keturunan yang dihasilkan berupa G besar jagung berdaun hijau, G besar G kecil, jagung berdaun hijau, G besar G kecil, jagung berdaun hijau, dan G kecil, jagung berdaun putih atau letal. Sehingga menghasilkan perbandingan fenotip 3 jagung berdaun hijau dan 1 letal. Selanjutnya, ichthyosis congenita yang diderita oleh bayi. Penyakit ini menyebabkan bayi berkulit tebal dan banyak mengalami luka sehingga akan meninggal dalam kandungan atau saat dilahirkan. Penyakit ini muncul apabila gen homozigot resesif I kecil, sedangkan bayi normal akan memiliki gen I besar. Gen I besar I kecil heterozigot akan melahirkan bayi normal tetapi membawa sifat letal. Penyakit ichthyosis congenita muncul apabila terjadi perkawinan antara dua individu heterozigot I besar I kecil. Maka keturunan yang dihasilkan berupa I besar bayi normal, I besar I kecil bayi normal heterozigot, I besar I kecil bayi normal heterozigot, I kecil letal, sehingga menghasilkan perbandingan fenotip 3 individu normal dan 1 individu bersifat letal. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Agar teman-teman semakin paham tentang materi ini, yuk kita ulas lagi satu persatu. Di video ini kita sudah belajar bentuk-bentuk hereditas pada makhluk hidup. Pertama, determinasi seks. Determinasi seks terdiri dari beberapa tipe penentuan jenis kelamin berikut. Tipe XY, contohnya pada manusia, mamalia, tumbuhan, dan Drosophila melanogaster. Tipe XO, misalnya pada belalang dan kutu daun. ZW, seperti pada unggas, kupu-kupu, burung, ngengat, dan beberapa jenis ikan. Dan tipe haploid diploid pada lebah madu. Pola hereditas kedua, pautan gen. Pada pautan gen, jumlah gen yang terpaut tergantung pada jumlah pasang dan panjang kromosom. Contoh pautan gen terjadi pada ukuran sayap dan abdomen lalat buah Drosophila melanogaster. Pola hereditas ketiga, pindah silang. Peristiwa pindah silang akan dipengaruhi oleh temperatur, umur, zat kimia, sinar X, dan jarak antar gen. Contoh pindah silang yaitu terbentuknya 4 macam gamet pada buah mangga. 2 gamet bersifat sama dengan induk atau parental, dan 2 gamet lagi hasil pindah silang atau rekombinan. Pola hereditas keempat, gagal berpisah. Peristiwa ini berupa, pertama, aneuploidi, perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Contohnya, sindrom Down, trisomi kromosom ke-21, Edward, trisomi kromosom ke-18, sindrom Patau, trisomi kromosom ke-13. Kedua, euploidi, perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Sehingga jumlah kromosom individu akan senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya. Seperti sindrom Turner, gametnya 45A tambah XO, Klinefelter 44A tambah XXY, metafemale atau betina super 44A tambah XXX. Pola hereditas kelima, pautan seks. Terjadi pada beberapa tipe kromosom dan gen. Pertama, pada kromosom tipe XY, contohnya gen warna mata pada Drosophila melanogaster dan warna rambut kucing yang terkait kromosom X. Kedua, kromosom tipe ZW, seperti penentuan warna bulu pada ayam. Ketiga, gen dominan dan resesif, berupa gigi coklat dan hipertrikosis pada gen dominan dan hemofilia, buta warna, dan anodontia pada gen resesif. Pola hereditas terakhir yaitu gen letal. Gen letal terdiri dari gen letal dominan dan resesif. Contoh kasus gen letal dominan adalah terbentuknya ayam berkaki pendek,
tikus berambut kuning, dan pemendekan ruas jari pada manusia atau brachidaktili. Sedangkan kasus gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung dan kelainan ichthyosis congenita pada bayi. Nah, itulah keseluruhan pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang pola-pola hereditas. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.